Shalom, salam podcast eksposisi Alkitab. Kita akan belajar apakah Tuhan memberikan wahyu baru hari ini. Pertanyaan tentang apakah Tuhan masih memberikan wahyu baru saat ini merupakan pertanyaan penting, terutama di saat banyak orang mengaku menerima penglihatan, mimpi, dan pesan langsung dari Tuhan. Dalam mempertimbangkan pertanyaan ini, kita harus memahami apa arti wahyu dalam pengertian Alkitab. Wahyu adalah tindakan Tuhan untuk memperkenalkan dirinya dan kebenarannya kepada manusia. Alkitab berbicara tentang dua jenis utama wahyu, wahyu umum dan wahyu khusus. Wahyu umum mengacu kepada apa yang telah Allah nyatakan tentang dirinya melalui ciptaan itu adalah pesan universal yang tidak terucapkan ketika setiap orang di dunia. Orang di dunia Mazmur 19 ayat 1 mengatakan langit memberitakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Demikian pula dalam Roma 1:20 menjelaskan bahwa sejak dunia diciptakan, sifat-sifat Allah yang tidak kelihatan yaitu kekuatan yang kekal dan sifat keilahiannya dapat nampak jelas karena mereka telah diciptakan. Jenis wahyu ini tersedia bagi setiap orang di mana saja. Sebaliknya, wahyu khusus mengacu kepada Allah yang menyatakan dirinya melalui cara-caranya supernatural, seperti melalui nabi-nabi, mujizat, dan yang terpenting melalui kitab suci. Alkitab adalah wahyu khusus Allah yang merupakan catatan tertulis tentang rencananya sepanjang sejarah yang berpuncak pada pribadi dan pekerjaan Kristus. Ibrani 1 ayat 1 sampai 2 mengatakan, pada zaman dahulu Allah berulang kali dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, tetapi pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita melalui perantaran anaknya. Yesus adalah wahyu Allah yang terakhir dan terlengkap. Di dalam Kristus kita telah melihat Allah dengan paling jelas. 2 Timotius 3:16-17 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap orang kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jika kitab suci memperlengkapi kita untuk seperti dalam Yeremia 23:16, di sisi lain wahyu khusus Alkitab mengajarkan bahwa kitab suci itu lengkap dan memadai setiap perbuatan baik, maka kita tidak memerlukan wahyu baru untuk memahami kehendak Allah atau untuk hidup setia di hadapannya. Sebagian orang berpendapat bahwa wahyu Allah masih memberikan wahyu baru saat ini melalui mimpi, penglihatan, dan kata-kata nubuat. Meskipun Allah tentu memiliki kuasa untuk berkomunikasi dengan cara apapun yang Ia pilih, kita harus berhati-hati. Alkitab memperingatkan tentang nabi-nabi palsu dan mereka yang mengaku berbicara atas nama Tuhan padahal dia tidak berbicara. Masalah ini merajalela pada zaman Yeremia. Jangan dengarkan apa yang dinubuatkan para nabi kepadamu. Mereka memenuhi kamu dengan harapan-harapan palsu. Mereka menyampaikan penglihatan-penglihatan dari hati mereka sendiri, bukan dari mulut Tuhan. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa kita percaya bahwa Tuhan tidak memberikan wahyu baru saat ini dengan cara yang sama seperti yang dia lakukan pada zaman Alkitab. Kanon Alkitab, kitab suci sudah ditutup. Yesus adalah wahyu Allah yang terakhir dan lengkap. Para rasul dipilih secara unik untuk melengkapi fondasi gereja. Wahyu baru telah menyeratkan bahwa kitab suci tidak cukup. Setiap pekerjaan baik, klaim wahyu modern seringkali bertentangan dengan kitab suci. Wahyu 22 ayat 18 memperingatkan agar tidak menambahkan kata-kata nubuat dalam Alkitab. Ibrani 1 ayat 2 menjelaskan dengan jelas bahwa Allah telah berbicara secara definitif melalui anaknya. Efesus 2 ayat 20 mengatakan gereja dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sendiri sebagai batu penjuru. Kita tidak percaya bahwa 2000 tahun sekian lalu kemudian Allah masih meletakkan fondasinya. Namun dalam 2 Timotius 3:17 mengatakan kitab suci memperlengkapi kita karena Allah tidak pernah bertentangan dengan dirinya sendiri. Bilangan 23:19. Shalom, Tuhan memberkati.